gue mau menceritakan bagaimana perjalanan menuju. Sebelah kanan gue ini Indonesia, sebelah kiri gue ini Malaysia. Jadi batas tembok ini. Kalau bayar di sini makanya pakai apa? Bisa rupiah, bisa ringgit, Bisa dolar? boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mbah Dul Channel. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat, dipermudah aktivitasnya, diperlancar rezekinya, dan semoga bahagia teman-teman. Oke teman-teman, perjumpaan kali ini saya mau cerita, mau sharing, mau reaction sebuah video dari channel Adi Wahyu ya teman-teman, yang berada di Pulau Sebatik ya teman-teman, pulau yang terletak di dua negara ya teman-teman. Yang sebelah selatan Pulau Nunukan milik Indonesia, yang sebelah utara Pulau Tawau milik Malaysia. Dan bahkan dalam kampung itu, pulau itu ada sebuah rumah yang terletak di dua negara teman-teman. Kamar tamu, ruang tamu milik Indonesia berada di Indonesia, dan yang di dapur milik dan berada di kawasan Malaysia. Gimana ceritanya kok bisa gitu ya teman-teman? Kenapa satu pulau, satu kampung bisa jadi dua negara ya teman-teman? Video cerita tentang Pulau Sebatik, kita simak videonya ya teman-teman. Oke, ayo go. Sekarang kita menuju ke sana. Dari Pelabuhan Tawau menuju Aji Kuning, naik speedboat warga Sebatik, gengs. Ini jalur paling cepat untuk menuju ke rumah dua negara, sekitar 15-20 menit saja. Kurang paham juga sih, gengs, jalur ini sudah dilegalkan atau belum ya? Yang tahu boleh komen di bawah ya, gengs. Tapi yang jelas, kamu akan ketemu dengan tentara perbatasan Malaysia yang patroli di tengah lautan, dan tentara perbatasan Indonesia yang berjaga di pos perbatasan Pulau Sebatik, gengs, yang akan memeriksa paspor kita. So, jangan coba-coba masuk secara ilegal ya, gengs. Nanti kamu bisa ketangkep. Dan yang jelas, speedboat serta jalur Tawau Aji Kuning ini sangat membantu dan memudahkan masyarakat kedua negara ya, gengs, untuk saling memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kalau belum resmi, semoga jalur ini segera diresmikan, gengs. Kira-kira seperti inilah kondisi lautan jalur speedboat dari Tawau menuju ke Pulau Sebatik, gengs. Nah, ini daratannya udah kelihatan, gengs. Ini udah ada tanah. Mungkin di depan sudah tanah turun sih. Tujuan utama gue jelajah Malaysia Timur, gengs. Menginjakan kaki di tanah Pulau Sebatik, perbatasan negara Indonesia dengan negara Malaysia. Nah, tadi gue turunnya dari situ, dia pelabuhannya di sini. Ada di sini. Nah, di sini Ini kampungnya. ada kampungnya. Lintas batas wajib lapor. Tadi gue juga izin dulu buat rekam-rekam di sini karena ini kan ada dua negara ya, sangat sensitif, takutnya kenapa-kenapa. Iya. Bang, boleh nanya-nanya nggak sih, Bang? Mas, dengan Bang siapa, Bang? Hamzah. Bang Hamzah sama Bang Iqbal. Asli sini kan? Saya asli Sulawesi, Pak. Oh, kalau Bang? Kalau saya asli Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Sudah lama di sini? Sudah kurang lebih 9 bulan, Pak. 9 bulan. Nah, kalau batasnya di mana sih, Bang, Malaysia Indonesia tuh? Di sini, Pak, patok batas ini patok 3 namanya. Kalau di sebelah sana ada bendera dua negara, Malaysia dan Indonesia. Oke. Berarti tengah-tengahnya di sebelah sana ya? Iya. Di sini juga ada wisata perumahan dua negara. Perumahan dua negara. Berarti kalau ke sini udah masuk Indonesia ya? Oh. Kalau di sini nggak bisa, ini Malaysia. Oh. Kan ini ada sungai nih, Bang, di depan nih. Kalau seberang sana masuknya apa? Itu juga Malaysia. Oh, oke. Kalau sini Indonesia. Tapi kan banyak warga kita juga di sana. Oh gitu. Karena kan penghubungan sebelah tanah itu. Oh, tapi keluarga negaranya yang tinggal di sana Indonesia. Tapi tanahnya secara administrasi masuk Malaysia ya? Oh gitu. Ya, saya pernah dengar sih, karena memang ini kan dulu peninggalan yang dari Belanda sama Inggrisnya itu ya. Jadi warisannya memang mengikuti aturan yang ada, gengs. Itu. Di sini gimana, Bang, kondisinya, Bang? Sini aman aja, Pak. Aman aja ya? Aman aja. Di
sini ada apa aja sih bang peninggalan selain apa rumah dua negara apa ada tugu apa gitu? Kalau di sini ada tugu patung Garuda. Di mana tuh? Oh, Di arah Pancang. di Bancang. Iya. Oh, oke. Nah guys, gue tadi udah ngobrol-ngobrol. Kita menuju ke apa rumah dua negara di mana bang? Ini Pak. Dari samping sini. Iya. Halaman itu. Oh ini nih. Iya. Oh oke. Masuk aja kan ya? Ya, silakan Masuk masuk. sini. Oke. Thank you ya bang. Dorong ya Pak. Oh iya siap. Kita ada tulisan Farsi. Oh. Farsi bentukan web. Oh iya. Nah ini berarti kepemilikannya punya siapa? Sudah dibeli? Enggak milik orang juga. Tapi udah tidak ditinggali ya? Enggak ada. Oke, baik. Saya mau masuk ke. Nah ini gengs rumahnya. Dia pagarnya merah putih. Gue mau masuk Rumah dulu. dua negara, teman-teman. Satu rumah terletak di dua negara. Inilah rumahnya, teman-teman. Yang ruang tamu milik Indonesia, yang satu milik Ini Malaysia. tamu-tamu yang datang ke sini. Jadi sebenarnya ini tuh rumah warga, gengs. Warganya sih kayaknya katanya warga Indonesia, warga negara Indonesia. Tapi karena ini dijadikan tempat wisata, jadi warga yang memiliki rumah ini tinggalnya di samping. Entah itu dikasih pemerintah atau gimana ya. Jadi ini benar-benar khusus jadi tempat wisata gitu. Biasanya banyak banget orang yang datang ke sini, Satu bila nggak ada rumah orang, terletak nggak ada di dua pengunjung sama negara. sekali. Jadi rumahnya tidak terlalu besar, sederhana kecil tapi mengandung banyak makna aja. Iya. Ini ruang tamunya, di sini ada foto-foto presiden, wakil presiden, TNI, penjaga perbatasan. Ini ada kamarnya 2. Pas masuk sini, nah Malaysia. Ini Dapurnya batasnya nih gengs. sudah tanah Sebelah Malaysia kanan ya. gue ini Indonesia, sebelah kiri gue ini Malaysia. Jadi batas tembok ini, jadi kaki gue nih ada di 2 negara nih, Indonesia dan Malaysia. Kok bisa ya? Indonesia sebelah sini bagian depan, Malaysia sebelah sini bagian dapurnya. Ini Malaysia, ini Indonesia, ini Malaysia, ini Indonesia, ini Malaysia, Satu rumah dua ini negara. Indonesia, gengs. Oke, ini ruang makan, bendera Malaysia, Perdana Menteri Malaysia. Nah ini Tengku Abdul Rahman Putra Al-Hajj. Apa nih? Jadi gengs, rumah dua negara ini berada di Desa Haji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Rumah ini berbentuk rumah panggung dengan material bangunannya didominasi oleh kayu. Pemilik rumah ini adalah Hajah Hajera binti Saing, seorang warga negara Indonesia. Dan saat ini rumah dua negara ini tidak ditempati lagi, gengs. Sengaja dijadikan semacam museum atau tempat khusus untuk wisata. Sementara sang pemilik tinggal di rumah lainnya yang lokasinya tak jauh dari tempat ini, gengs. Dari rumah perbatasan ini gue menuju ke patok perbatasannya, gengs. Di depan ini katanya ada patok perbatasan. Ini masih masuknya Apa Indonesia. saja ya, Ini perbatasan. rumah-rumah Indonesia yang ada di Sebatik ini. Berarti di Paro ya. Belah. Nah perbatasannya ada di depan sini, Malaysia gengs. Ini sebelah patok Indonesia. perbatasannya. Kalau tadi rumahnya itu dijadiin museum. Kalau ini depan gue nih patok perbatasannya. Patok oke. perbatasan Indonesia Malaysia. PP 02 mau ke Malaysia dulu. Sudah sampai. Oh iya ibu. Mau ke Indonesia lagi ya, balik lagi. Sampai lagi. Mau ke Indonesia lagi, Malaysia lagi. Indonesia. Nah jadi ini di belakang gue ini persis, di tempat gue berdiri ini patok perbatasannya, guys. Jadi kalau ke kanan ini Malaysia, ke kiri Indonesia. Ya, Oh, iya, iya.
Di sini ada tempat Cuma makan berbatasan juga. satu Dan tulisan katanya saja. sih 2 mata uang berfungsi, soalnya laku. Jadi mau pakai ringgit, mau pakai rupiah di sini bisa. Ya, ada warung juga di depan gua. Ada warung-warung gitu. Tempat perbatasannya. Di depan gua itu ada pos penjagaan. Jadi kalau mau keluar masuk harus izin dulu. Tadi aja gua mau kesini tuh izin dulu karena takut sensitif ya, gengs. Nah, ini suasana di kawasan Sebatik, gengs. Sebatik ini bagian Indonesianya, bagian Malaysianya ada di sebelah sana. Jadi kalau mau keluar masuk Indonesia Malaysia, karena beneran ini perbatasannya daratan, jadi harus ada izin pos dulu. Jualan apa, Kak? Saya mau beli dong. Yang enak apa? Semua enak. Oh, semua enak. Oke lah kalau begitu. Aku mau nyobain dong. Ini khas makanan mana? Malaysia. Oh ya, ini apa ini? Burger kampung namanya. Oh, burger kampung, gengs. Kita coba. Pakai sambal nggak sih? Nggak ada sambalnya, nggak pakai sambal Ini ya. apa? Enggak, saus lah. Jadi gengs, sebenarnya beberapa rumah juga ada di administrasinya, maksudnya patoknya wilayahnya Malaysia ya. Cuman hanya satu doang gitu loh, gengs. Kan nggak mungkin ya orang Malaysia tiba-tiba satu rumah doang di sini. Hanya saja rumah yang di depan tadi itu dia yang dijadikan museum karena memang rumah yang paling lama di sini katanya, yang pertama kali dibangun. Jadi kakak ini nih rumahnya juga di Malaysia, tapi pakainya KTP Indonesia. Nggak tahu nih jadi. Udah berapa? Sudah, bentar. Di sini musim apa, Bang? Saya lihat ini durian, Bang. Oh, durian. Ya. Mahal-mahal nggak di sini durian? Ada yang harga 30-an, 25. Oh. Kilo itu. Oh, per kilo. Oh, udah dikupas gitu ya? Belum, Bang. Oh, belum. Gengs, ini gue lagi ada di Pulau Sebatik. Ini mau menuju ke Tugu Garuda. Tadi sudah di perbatasan, udah izin sama TNI. Pos perbatasan ini menuju ke Tugu Garuda. Sama Bang siapa, Bang? Azizan. Bang Azizan. Warga negara Indonesia kan? Iya, warga. Sekarang gue menuju ke Tugu Garuda dan PLBN Sei Pancang, gengs. PLBN itu pos lintas batas negara. Seperti yang gue bilang di episode sebelumnya ya, gengs. Pulau Sebatik itu adalah satu daerah yang berada di perbatasan negara Indonesia dan negara Malaysia. Jadi secara administratif, pulau ini dikuasai oleh 2 negara, gengs. Sebatik bagian selatan dikuasai Republik Indonesia dan Sebatik bagian utara dikuasai oleh Kerajaan Sabah, Malaysia, gengs. Nah, gengs, ini Tugu Perbatasan Garuda Perkasa. Ini dibangun sama marinir. Jadi ini banyak jenis patoknya, gengs, macam-macam. Ada di tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Nah, itu untuk jarak-jaraknya yang berlaku. Jadi menyesuaikan jaraknya. Sepertinya sih gitu, gue kurang paham juga. Tugu Garuda Perkasa ini lokasinya berada di Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan. Tugu dengan tinggi 2,5 meter ini salah satu ikon di daerah tapal batas Indonesia, gengs. Konon katanya pembangunan Tugu Garuda Perkasa ini tidak didukung oleh Bupati saat itu, gengs. Makanya biayanya hasil swadaya masyarakat setempat loh, gengs. Yang diinisiasi oleh Kapten Marinir Suherman dan beberapa camat setempat. Hingga akhirnya diresmikan oleh Wakil Bupati Nunukan pada 17 Agustus 2012. Kira-kira beginilah kondisi jalan raya di Pulau Sebatik, gengs. Menurut kalian gimana nih, gengs? Ada perbedaan nggak ya dengan daerah di Indonesia bagian lainnya? Sekarang kita lanjut ke PLBN ya, gengs. Ini baru ya? Belum diresmikan. Oh, belum diresmikan. Apa? PLBN, Pusat Lintas Batas Negara ya? Iya. Nanti jadi pelabuhan ini? Ini sudah jadi pelabuhan, Bang. Kan di sana ada pelabuhan, kalau kamu katakan lewat sini. Oh, tapi khusus ke Tarakan. Ya, cuman kalau nanti dengan sini kan bisa jadi Ke Malaysia juga. ya, kapal yang ke Sulawesi itu bisa di sini. Oh, bisa ke Tawau juga berarti ya? Bisa lah. Tapi ada jembatan nggak yang ke sana? Nggak ada Ini jembatan, Bang. jembatan tembusnya nggak?
nggak sampai Malaysia. Karena dilarang. PLBN atau Pos Lintas Batas Negara adalah sebuah pos dan tempat pemeriksaan perlintasan keluar masuk manusia dan barang antara dua negara, gengs. Tujuannya yaitu untuk mencegah masuknya individu yang tidak diinginkan dan untuk mencegah masuknya barang-barang yang ilegal, gengs. Guys, jadi itu pelabuhan ya bang ya? Ya, pelabuhan Sebatik. Pelabuhan Sebatik di sini guys. Kalau pelabuhannya sudah aktif, sudah difungsikan sudah lama, tapi ofisnya yang di depan tuh PLBN-nya masih belum diresmikan ya? Pasti kalian masih ada yang bertanya-tanya ya, gengs. Kenapa sih satu pulau bahkan satu kampung kok bisa terbagi menjadi dua negara? Jawabannya, karena sebelum merdeka, Indonesia dijajah oleh Belanda, sedangkan Malaysia dijajah oleh Inggris. Jadi, sesuai dengan perjanjian Konvensi London 1891, di mana semua wilayah Sebatik yang dahulunya dikuasai oleh Belanda, diwariskan ke Indonesia, dan semua wilayah Sebatik yang dahulunya dikuasai oleh Inggris, diwariskan ke Malaysia, gengs. Secara administrasi ini tanah Malaysia ya? Iya. Tapi mungkin karena sedikit ya, jadi yang nempatin orang Indonesia. Sebenarnya perbatasannya di depan situ kan? Ini perbatasan ini patok. Ya ini patoknya di sini. Ini maksudnya Malaysia tanahnya. Iya. Tapi kakak identitasnya Indonesia, warga negara Indonesia. Kalau bayar di sini makanya pakai apa? Bisa rupiah, bisa ringgit. Bisa dolar? Boleh. Oke, saya makan dulu bentar. Iya. Oke, bentar bang. Oke guys, ini gue mau balik, taruh di tungguin duitnya. Gue juga mau ke Sempurna, takut gak kebagian bos. Bismillah. Oke. Oh balik sudah. Kakak dari mana? Sini Jo. Oke, Jo, Bang. Oke. Oh, jasnya mana? Jo, tunggu. Yang Garuda tuh. Oh iya, ke sana. Sebelum Bye, Sebatik. Bye, Sebatik. See you next time. Gue bakal kesini lagi sih. Kayak mau nginep nanti. Lah suasana Haji Kuning. Ya ini Haji Kuning guys. Tadi dia minta izin juga sama di pondok gitu. Ada hari yang tak balik. Ini sekarangnya nih, tapi ya fokus ke. Ada yang satu tuh petugas tuh. Ya Allah. Ini udah memang. Nah, kita menuju pulang guys. Menuju ke Tawau lagi. Karena gue tadi startnya dari Tawau. Udah bagus lah, jalanannya juga udah bagus, ramai juga. Karena memang karakter dari perumahan warganya juga berbeda. Kalau di Tawau itu dia bentuknya rata-rata di Malaysia, jadi dia kayak berbentuk distrik-distrik gitu, kayak berkumpul gitu satu area. Nah kalau di Tawau, kalau di Sebatik ini dia kan nunukan ya. Ini sama kayak di Indonesia pada umumnya, rumah warganya ya berbaris kayak gitu. Jadi nggak berbentuk kayak. Nah, begitulah tadi cerita sejarah tentang Pulau Sebatik ya teman-teman, yang sebelah selatan bekas penjajahan Belanda dan diwariskan pada Indonesia, dan sebelah utara bekas penjajahan Inggris dan diwariskan ke Malaysia. Begitulah tadi ceritanya ya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi informasi pengetahuan bagi teman-teman semua. Oke, saya minta undur diri dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.